Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Ristianto dari PTM 7B. Di hari ini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme katup guna melanjutkan ataupun mengerjakan tugas micro teaching PPL 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memahami prinsip kerja mekanisme katup. 1. Fungsi mekanisme katup hanya terdapat pada jenis motor 4 tak, di mana berdasarkan konstruksinya terdapat dua jenis katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Fungsi dari mekanisme katup adalah mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengatur pengeluaran gas bekas pembakaran keluar silinder atau ke knalpot. Yang kedua, konstruksi. Setiap silinder dilengkapi dengan dua jenis katup, yaitu masuk dan keluar. Pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah poros yang disebut poros cam ataupun noken as, sehingga silinder motor 4 langkah ataupun 4 tak memerlukan satu atau dua poros cam, yaitu cam masuk dan cam keluar atau buang. Poros cam diputar oleh poros engkol melalui transmisi roda atau rantai. Poros cam berputar dengan kecepatan setengah putaran poros engkol. Jadi diameter roda gigi poros cam adalah 2 kali diameter roda gigi pada poros engkol. Oleh karena itu, lintas pena engkol menjadi setengah kali lintas poros cam. Berikut gambar konstruksi mekanisme. Selanjutnya, yang pertama, mekanisme katup dengan poros cam di bawah seperti motor CG, Honda CG zaman dulu, yaitu posisi katup diletakkan tegak dan daun katup berada di atas dan terletak di samping silinder, sedangkan proses cam berada di dekat poros engkol. Konstruksi jenis ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, dalam proses pembelajarannya tidak banyak menimbulkan banyak suara atau berisik atau noise. Yang kedua, konstruksi sederhana. Yang ketiga, mesin relatif pendek. Mesin motor relatif pendek. Motor menjadi pendek. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu bentuk ruang bakar kurang menguntungkan, sehingga relatif lebih besar. Akibatnya tekanan kompresi relatif rendah. Penyetalan katupnya pun juga lebih sulit. Yang selanjutnya, mekanisme katup dengan katup di kepala silinder atau overhead valve. Konstruksinya mekanisme katup jenis OHV, yaitu yang pertama, katupnya menggantung. Jadi katupnya ada as yang memakai batang as panjang. Yang kedua, poros cam terletak di bawah. Poros cam di depan blok silinder. Yang ketiga, katupnya di kepala silinder. Jadi rocker arm dan katup berada di atas. Keuntungannya, bentuk ruang bakar ini lebih baik kerugian. Bentuk ruang bakar ini baik kerugian. Yang selanjutnya, banyak bagian-bagian yang bergerak, kelembaman massa besar, tidak ideal dan putaran tinggi. Yang B, mekanisme katup dengan poros cam di atas atau sering disebut OHV.
overhead camshaft. Mekanisme katup dengan poros cam di atas dikenal dengan istilah OHV. Konstruksi mekanisme OHV dibuat bahwa poros cam yang bergerak oleh poros cam angle melalui rantai akan langsung menekan penekan katup, selanjutnya menekan katup akan menekan katup sehingga katup akan terbuka. Poros cam mempunyai lift dan lift itu terhubung ke rocker arm. Rocker arm menekan ke batang katup. Terjadilah pembukaan katup yang bisa terjadi katup X ataupun in. Keuntungannya sedikit bagian-bagian yang bergerak, kelembaman massa lebih kecil baik untuk putaran tinggi, namun memiliki kerugian yaitu konstruksi mesin motor menjadi relatif rumit karena adanya mekanisme poros penekan katup di dekat poros cam. Kedua, dua poros cam di kepala ataupun DOHC double overhead camshaft. Konstruksi mekanisme jenis ini dipasang agar tidak langsung menggerakkan mangkok penumbuk ataupun tapet katup seperti ini. Katup seperti terlihat pada gambar di bawah ini. DOHC double overhead camshaft, double noken, double katup in dan double katup X. Jadi 4 katup dalam satu silinder satu piston. Terdapat 2 noken in terdapat 1 noken in, 1 noken X dan 2 katup X dan 2 katup in. DOHC adalah sistem poros ganda di kepala silinder. Fungsi DOHC sama dengan SOHC yang single over ataupun single noken. Bedanya terletak pada banyaknya poros cam. Pada DOHC jumlah poros cam ada 2, sedangkan SOHC hanya 1. Pada tipe ini yang memakai rocker arm ada juga yang tidak ada. Namun katup masuk dan katup buang dioperasikan tersendiri oleh dua buah cam ataupun noken. Tipe DOHC yang memiliki rocker arm alasannya untuk mempermudah penyetelan kelonggaran katup dan memudahkan langkah buka katup. Keuntungannya bentuk ruang bakar lebih baik. Susunan katup-katup menguntungkan yaitu berbentuk V seperti motor zaman modern. Kelembaman massa paling kecil baik untuk putaran tinggi, namun juga memiliki kerugian pada mesin ini yaitu konstruksi mahal, lebih berat, penyetelan celah katup lebih sulit. Komponen-komponen utama mekanisme katup. Yang pertama, katup. Salah satu komponen mekanisme katup yang berfungsi membuka dan menutup baik saluran masuk ataupun saluran keluar secara bergantian. Lihatlah gambar berikut. Keterangan dan nama-nama. Yang pertama, valve spring retainer lock. Komponen yang berfungsi mengunci atau menahan ring penahan katup agar pegas katup dan tidak terlepas. Itu berfungsi untuk pengunci agar tidak terlepas. Yang kedua, valve spring retainer. Disebut juga ring penahan pegas. Katup berfungsi
keterangan nama bagian. Yang pertama, valve spring retainer lock, komponen yang berfungsi mengunci penekan atau penahan ring pegas agar tidak terlepas. Yang kedua, valve spring retainer, juga ring penahan pegas katup, berfungsi untuk menahan pegas katup. Yang ketiga, valve stem seal, juga disebut dengan seal katup, yang berfungsi sebagai penahan cairan minyak agar tidak masuk ke dalam ruang bakar, dan jika masuk ke ruang bakar maka dari knalpot akan keluar asap. Dan yang kedua, busi sering basah ataupun mati. Yang selanjutnya, valve spring pegas katup, berfungsi mengembalikan kedudukan katup seperti semula. Itu seperti per, fungsinya juga mengembalikan atau pegas mentul. Yang selanjutnya, valve spring seat, berfungsi sebagai dudukan pegas katup agar posisi pegas tidak berubah pada saat bekerja. Poros cam adalah komponen mekanisme katup yang berfungsi sebagai penggerak katup baik secara langsung melalui rocker arm. Tonjolan noken ataupun poros cam memiliki dua tonjolan, yaitu yang pertama untuk membuka katup in dan X. Letak poros cam makin dekat makin ringan, sehingga makin tinggi pula kemampuan putaran motor. Lihat gambar pada bagian-bagian cam. Yang nomor 1 itu bidang membuka saat katup mulai membuka. Yang kedua, bidang katup 2, lihat nomor 2, saat katup mulai menutup. Yang nomor 3, H, tingkat angkat cam, lamanya katup terbuka, sudut pengatur. Yang D, diameter dasar, yaitu tingkat angkat katup atau lebar katup pada cam. Penggerak poros cam, jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang. Poros cam dapat terletak di atas kepala silinder tipe DOHC dan SOHC yang di bawah OHV, sehingga semua mesin baik tipe SOHC dan DOHC maupun tipe OHV menggunakan perantara untuk memutar poros cam, antara lain menggunakan roda gigi, sabuk bergigi atau rantai. Poros cam yang umum digunakan pada sepeda motor. Lihatlah gambar seperti itu. Pada rantai penggerak poros cam dipasang tensioner yang berfungsi sebagai pengencang atau penahan rantai agar rantai tidak kendor, mempunyai kekencangan tertentu sehingga tidak mudah lepas dari roda giginya ketika sedang bekerja. Karena jika kekencangan, rantai akan berpengaruh pada valve timing, sehingga akan mempengaruhi efisiensi volumetrik ruang bakar. Pada umumnya tensioner dibagi menjadi 3, yaitu manual, tipe setelan manual, manual adjustment, memerlukan penyetelan kekencangan secara berkala. Cara penyetelannya dengan cara menekan batang penekan. Lihat pada gambar. Yang kedua, setelan otomatis. Konstruksi yang bisa bergerak ke arah luar karena mendorong pegas dan tidak akan kembali. Batang penekan bergerak searah. Batang penekan tensioner akan menekan rantai
ataupun karet sehingga melengkung akan menekan rantai sehingga rantai mengalami penegangan tensioner. Pada rantai penggerak cam dipasang tensioner yang berfungsi agar rantai tidak kendor. Dan contoh pada gambar yang selanjutnya, semi manual atau sering disebut semi otomatis. Tensioner tipe ini mirip seperti otomatis, tetapi jika akan melakukan penyetelan harus mengendorkan baut pengunci secara manual. Selanjutnya batang penekan. Tensioner akan menekan secara otomatis dengan dorongan pegas di dalamnya. Jadi di atas ada baut dibuka, lalu masukkan baut penyetel. Baut penyetel pun ditarik ke atas sesuai keinginan ataupun sesuai kondisi mesin. Jika sudah, dikunci dengan baut penahan tadi. Cara penyetelan katup ataupun penyetelan katup, istilah yang digunakan untuk penyetelan katup. Pekerjaan melakukan penyetelan katup ataupun kerangkängan celah antara lain antara katup dengan penekan. Celah katup ini akan berubah seiring dengan waktu pemakaian mesin, karena ketika mesin bekerja, bagian-bagian yang bergerak antara lain katup dan mekanismenya akan mengalami keausan akibat gesekan dengan komponen lain. Perubahan celah katup ini tentu mempengaruhi kinerja mesin karena akan mempengaruhi efisiensi volumetrik silinder, sehingga pekerjaan penyetel katup sangat penting bagi mesin demi mempertahankan kinerja mesin. Penyetelan katup dilakukan secara periodik dengan karakteristik mesin. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuka tutup katup dan tutup magnet. Memutar poros sengkol searah putaran mesin atau searah berlawanan jarum jam. Menempatkan poros sengkol pada posisi piston pada posisi top ataupun akhir langkah kompresi dengan memeriksa tanda T pada bagian magnet. Menyesuaikan pada rumahnya. Dan adapun garis di pada dekat tulisan tanda T. Yang kedua, posisikan katup tidak tertekan ataupun tidak terbeban atau gaya bebas. Gambar adalah sebagai contoh posisi top pada magnet. Pada bagian tipe kendaraan yang menggunakan tanda pada sprocket ataupun gigi sentrik atau gigi kamprat, untuk memposisikan piston pada top kompresi, yaitu dengan cara memutar poros engkol searah putaran mesin atau berlawanan arah jarum jam, putaran jam, sampai tanda sprocket bergaris dengan tanda di rumahnya, yaitu biasanya di gigi sprocket ada tanda lingkaran dan di rumahnya juga ada tanda seperti cowakan atau benjolan. Usahakan lurus sejajar seperti gambar berikut yang bawah. Selanjutnya, penyetel katup dengan filler gauge. Alat penyetel katup biasanya kunci 8, 9 atau 10 jika motornya masih pakai baut standar, dan kunci penyetel katup. Penyetelan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengendorkan mur pengikat baut penyetel menggunakan kunci ring, kemudian memasangkan filler gauge